Angkat teleponnya. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten saya. Iya Mas Bro, bagaimana? Iya Mas Andro, saya posisinya di Hong Kong dan baru 1 minggu. Dan ternyata saya tertipu job tentang Hong Kong Mas Andro. Oke. Terus ya selama 1 minggu saya hanya di bahasa training sana sini, terus belum mendapatkan uang juga selama training. Terus belum ada kepastian apakah saya menjadi pekerja tetap atau tidak. Artinya saya bingung maksudnya mau gimana dan seperti apa. Terus saya sebenarnya telepon Mas Andro itu mau minta saran, ini harusnya baiknya gimana. Gitu aja. Sampai ya karena memang saya buta Hongkong tanpa nggak tahu bahasa dan saya harus bicara apa lagi selain saya mengungkapkan kalau saya ya itu ketipu job Hongkong. Saya boleh nanya apa namanya alurnya sampai ke Hongkong itu kayak gimana dan seperti apa? Ya pertama informasi ini dapatnya dari kawan gitu. Karena memang kita kan butuh pekerjaan. Terus kawan dioper lagi ke seseorang yang mana itu tadi dia membicarakan tentang pekerjaan di Hong Kong, terus di Hong Kong gajinya besar, terus tempat tinggalnya ada, gitu kan. Pada akhirnya apa yang disampaikan semuanya itu ya hanya sebuah jualan produk. Dan kita berangkat ke sini itu tidak dengan biaya sedikit gitu, hampir 50 juta sampai ke Hong Kong. Dan sampai sini ya itu artinya tidak ada pekerjaan tetap, melainkan dicari-carikan dulu dioper sana sini, dan itu juga nggak pasti apakah kita diterima atau tidak. Dan sementara selama itu sudah seminggu di sini tuh informasi tentang ya itu tadi resiko kalau nanti ketangkap ini dan itu ya membuat ngeper juga kan. Artinya kita niat berangkat itu memang bener gitu kan, kita sampai utang sana sini, kita sampai sini malah demikian. Kita bingungnya ya kita nggak bisa mengerti bahasa, nggak bisa percakapan bahasa, jalan juga harus kita hafal-hafalin. Gitu. Oke. Tapi sampean kenal sama orang yang ngasih info ke sampean? Kalau kenal, tahu orangnya, gitu kan? Ya sudah. Nah, tapi setelah dioper lagi ke yang lebih menjelaskan tentang Hong Kong, orangnya udah nggak bisa ditelepon, udah nggak bisa dihubungi. Oke. Pertanyaan saya lagi. Sampean mau mengkasuskan atau sampean mau mengikhlaskan ya sudah, atau sebentar ya. Pilihannya ada 3 kalau enggak banyak. Kalau sama saya pilihannya banyak. Yang pertama sampean mau mengkasuskan atau melaporkan. Terus yang kedua, apakah sampean mau bertahan dan lanjut mengikhlaskan, kemudian sampean cari jalan lain untuk bertahan hidup di Hong Kong, atau sampean menyerahkan diri ke KJRI? 3 dulu, kira-kira sampean mau yang mana? Kalau secara pribadi, Hendro, saya ini kan orang kampung, orang nggak punya ya, orang nggak paham tentang ini dan itu. Terus yang mana ya itu tadi dikembalikan, saya berpikirnya tentang gimana caranya saya mengembalikan biaya yang sudah saya keluarkan karena itu pinjem gitu kan. Ya mungkin kalau pilihan pribadi saya untuk sementara, jika misalnya memang Allah mengizinkan untuk tidak ketangkap gitu, saya bertahan
sampai saya menyelesaikan hutang saya di Indonesia. Setelah itu saya menyerahkan diri dan pulang, karena terus terang saya nggak betah dengan sistem seperti ini. Artinya sampean sudah merelakan uang yang sampean keluarkan itu dimakan sama mereka dengan baik dan tenang kan? Ya karena kalau ibaratnya saya mengambil resiko untuk melaporkan, itu tadi, apa jaminan saya dilindungi, baik saya dan keluarga, karena kan ini mata rantai. Mereka sudah menjadikan diri mereka itu seorang mafia, itu tadi, keberangkatan ilegal. Nah, berarti kan sampean nggak berani melawan dong. Berarti option yang diambil ya sudahlah, membiarkan orang lain untuk menjadi perlindungan. Ini kalau ada perlindungan secara sah dan meyakinkan, kalau misalnya memang harus ditelusuri dari bawah sampai akarnya, mungkin saya bersedia. Oke. Kalau itu sampean bersedia ya. Oke. Iya kan, ada jaminan pasti gitu kan, karena kan pasti ini kan berdampak. Gak mungkin kalau nggak berdampak. Karena Mas Hendro, tahu saya, selama saya 1 minggu ketemu teman-teman yang mana juga mereka TKL gitu, ternyata memang sambung silis menyambung bagaikan mata rantai. Artinya baik dia dilindungi paper atau dia di resmi kayak gitu. Jadi kan artinya tidak 10-100 orang, ini kan banyak sekali Mas ya. Tapi saya tanya, kan sampean bisa menjelaskan fakta ketika sampean ada di sini, dan sampean bisa membuktikan bahwa sampean ngirim duit sama mereka di Indonesia, itu kan bisa sampean jelaskan gitu. Dan sampean punya beberapa saksi, apalagi ini sampean cerita ke saya kan, atau saksi pada saat datang apa semuanya. Oke, kalau sampean sudah ibaratnya, kalau memang ada jaminan dan garansi perlindungan terhadap sampean mau membuka sindikat ini kan, intinya kan itu. Ini ada dalam rekaman saya loh, sampean ngomong. Nah, iya, artinya apa yang saya tahu, apa yang saya alami gitu kan. Sekalipun misalnya lebih banyak dan lebih kelam gitu, mungkin ya sebatas apa yang saya tahu, karena kan memang beda-beda sponsor juga ya yang memberangkatkan dari Indonesia ke Hong Kong kayak gitu kan, Hendro. Iya, karena banyak sekali ya Mas yang orang menyampaikan kayak sampean, tapi giliran kita mau fight back, yang jadi korban itu mundur gitu. Paham kan? Kalau apa itu? Kenapa? Ya alasan mereka mundur karena ya karena itu tadi. Ya kayak sampean sama. Nggak ada perlindungan lah, nasib saya nanti kayak gimana lah, seperti apa. Jadi seolah-olah kayak hal kayak gini ini akan terus terjadi dan berulang. Lah yang jadi korban sendiri itu juga ya babal lah. Pokoknya aku saiki selamat, aku lagi kerja, wes aku gak ngurus liane, mau duitku hilang mau enggak. Jadi kayak gitu, seolah-olah kayak gitu. Jadi sindikat itu kalau dengerin konten saya yang ketawa. Coba lihat, kita mau lihat siapa tuh yang cerita sama si Sandro. Berani nggak dia ayo. Nah, seolah-olah kan jadi akan kayak gitu loh. Jadi kita konten kreator YouTube itu bagian menerima sesuatu yang konten goblok gitu kan. Dianggapnya kitanya yang YouTubernya bukan anaknya, tapi YouTuber hanya diceritain, tapi kita nggak bisa fight back gitu. Bertarung kembali dengan mereka dengan beberapa hal, bukti-bukti yang sampean tahu kayak gitu. Wah, bahkan kemarin di tempatnya Miss Yuni pun mereka datang ke rumah. Saya akan bayari Anda pulang. Ya kan? Saya biayain sampean Anda pulang. Tapi mau nggak nyeritain, bongkarin satu persatu, tata caranya, sistematika dan segala sesuatunya, sebutkan nama aja. Kalau sampean punya bukti transfernya kemana, tunjukin, berani nggak? Dia memilih mundur, ya sudah, akhirnya jadi lepas, nggak ada masalah. Karena sekali lagi kami tidak berlaku sebagai korban. Tapi it's okay, it's okay. Nggak, perjalanan ini saya rasa juga nggak perlu saya panjangin. Sampean cukup tak kasih nomor HP saja. Sampean silahkan cari pekerjaan. Sampean hubungi nomor HP tersebut. Sampean kontak-kontak bagaimana dan seperti apa. Sampean silahkan mulai bekerja. Saya nggak mau paksa. Saya nggak mau paksa orang untuk
menuntut balik atau menyerang balik, karena ya disitulah kemampuannya. Artinya keberaniannya juga cuman cukup di situ. Saya nggak perlu memaksa. Nanti sampean tak kasih beberapa nomor, sampean silahkan hubungi. Barangkali ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa. Sekali lagi saya tidak menjanjikan, saya tidak juga itu nanti menjadikan solusi sama sampean, tapi ya saya punya nomor, bilang aja dari Sandro. Kalau sampean mau diajak kerja dan semuanya ya silahkan. Karena rata-rata kadang-kadang orang bertanya ke saya, tanyanya kayak sungguhan, tapi begitu kita kasih, pekerjaan itu tidak diambil, pekerjaan itu cenderung diabaikan, atau ya sudah aku capek nggak mau yang itu. Kadang-kadang kan ada juga seperti itu, Mas. Makanya saya tetap berpikir positif. Sampean tak kasih nomor, silahkan dihubungi sendiri. Pekerjaan dan segala sesuatunya kalau sampean cocok ya alhamdulillah jadi rezeki. Kalau sampean enggak ya nggak apa-apa, sampean boleh berjuang untuk mencari tempat lain. Tapi saran saya, kalau sampean sudah mentok silahkan lapor ke KJRI, menyerahkan diri dan ABCD. 1 minggu kan visanya 1 bulan, tergantung sama sampean. Sekali lagi saya tidak memberikan peluang sih sebenarnya, tapi saya cuman ada kenalan yang barangkali juga mau menerima sampean atau membantu sampean untuk bekerja. Itu saja. Saya rasa sih kesana aja sih. Pembicaraan ini kan nggak perlu kita tambahin lagi, karena wong maunya sampean ada nggak kerjaan, fokusnya kan ke kerjaan. Sedangkan fokus saya sebenarnya jauh lebih besar dari sindikat ini. Dari 2015 sampai 2016 itu selalu akan kayak gini, dan setiap laki-laki akan mengatakan bahwa saya korban penipuan, tapi giliran diajak nuntut balik semuanya mental, semuanya nggak berani. Jadi memang ya sengaja memang saya nggak ngerti apakah itu sebagai faktor kesengajaan, dan ya nggak apa-apa lah, yang penting berangkat dulu di sana, nanti di sana cari-cari seperti apa. Nah kan begitu tuh anggapan kami. Begitu. Boleh pesan nggak buat teman-teman yang ibaratnya calon-calon yang mau berangkat, biar mereka tuh gak jadi berangkat? Soalnya gini, kekuatan kita konten cuma 2 orang, view kita juga nggak banyak, ya kan? Sedangkan dia masif. Kemudian yang sudah sampai di Hong Kong, teman-temannya mereka itu sudah langsung nge-share job-jobnya. Sedangkan job-jobnya mereka dapat itu kan kita nggak ngerti dari mana. Akhirnya kesempatan menipu mereka juga jauh lebih besar gitu loh. Tapi ketika sampean berani fight back, maka ketika itu bertindak, ya kan, aparat juga bertindak menelusurin itu. Nah korban-korbannya mau ngomong semuanya, dan sasarannya hanya di satu tempat itu, selesai, itu kelar. Jadi ya nggak apa-apa. Sekali lagi, saya tidak ada paksaan. Ya intinya sampean tetap nanti tak kasih beberapa nomor, silakan dihubungi. Bahkan WA-an sampean tadi sudah tak screenshot sama teman saya. Kalau suatu saat nanti dia tak suruh nelpon sampean atau sampean tak kasih nomor, sampaikan aja ke dia. Ya sekali lagi, kalau sampean mau, kalau enggak juga nggak ada masalah. Intinya saya menjadi orang hanya bisa membantu apa yang saya bisa. Untuk saya berharap lebih, karena rata-rata laki-laki dan cowok yang cerita kayak sampean ke saya aja kalau bisa dihitung sudah lebih dari 25 apa sampai 30. Tapi pada fakta dan kenyataannya selanjutnya berikutnya sudah tidak ada berita lagi. Artinya ya nggak apa-apa. Artinya ikhlas menerima ketika ditipu gitu aja. Karena kita sekali lagi, kita juga punya sebenarnya dari aparat dari Indonesia yang sebenarnya sudah backup aja. Kita cuma cari korbannya aja yang mau. Kalau korbannya nggak mau, ya percuma dan kita sia-sia. Bahkan akan dituntut balik kan repot. Tapi kalau ada korbannya, kayak kemarin Garangan Faruk, korbannya mau ngomong sampai 16 orang, 23 orang, ya buktinya kita bisa selesaikan. Tapi kalau yang job cowok ini kelihatannya sampai tahun nanti juga nggak akan selesai, karena orang yang merasa ditipu pun mungkin akan melakukan balik kepada hal yang sama kepada orang-orang yang nggak tahu. Ya saya nggak mau suuzon, tapi pada fakta dan kenyataannya itu tidak terbongkar sampai saat ini. Tidak ada
yang bisa menghentikan itu. Nggak ada masalah sih. Nah, ada lagi yang kira-kira mau sampean tanya? Cukup jelas sekali Mas Farouk, dan terima kasih banyak sudah memberikan sebuah nasihat buat kami para TKL ini. Mungkin itu sih Mas Santoso. Mas Andro. Siap. Terima kasih banyak. Nanti mohon maaf. Nggak apa-apa. Nanti tak kasih nomor, sampean hubungi sendiri. Kalau dia jawabannya ketus atau apa, ya namanya orang hidup di luar itu keras. Kadang-kadang mereka juga jengah berbuat baik. Kadang-kadang orang kan kalau kita baik terus satu orang menyakiti, besok mau baik lagi kan mikir. Iya, jadi makanya kalau saya nggak ada masalah. Ya orang baik dan orang jelek itu sudah bukan tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah tetap terus berbuat baik semampu dan sebisa kita. Kalau saya begitu. Oke. Terima kasih banyak. Gitu aja. Sehat selalu. Sampean tak kasih nomornya, nanti monggo dihubungi sendiri. Barangkali mereka mau ngajak sampean kerja dan ada rezeki yang bisa sampean dapat. Gitu aja sih. Oke, Mas. Terima kasih banyak nih, ngapunten. Aman, wis, nggak apa-apa, santai aja. Ya wis, gitu aja Mas ya. Monggo. Sehat selalu, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan lagi. Saya juga nggak ngerti ini kan. Apakah hal-hal seperti ini tuh sama lembaga yang berwenang ya, yang dipanggil Bapak E, tidak ada tindakan atau tidak ada sesuatu antisipasi atau seperti apa. Tapi ya saya cuman berbicara aja di konten, karena saya sendiri bukan korban, dan saya memotivasi si korban pun nggak pernah ada yang berhasil, karena memang sekali lagi juga kita nggak ngerti apa yang terjadi antara si korban dan para sindikatnya itu apa, sehingga ini sangat sulit dan susah sekali untuk dibongkar, untuk dilaporkan atau dikasuskan menjadi sebuah kasus penipuan atau kasus apalah gitu. Nggak bisa, berarti kan memang ada sesuatu yang keliru. Sekali lagi ya, berhati-hati aja yang bisa kita lakukan, dan akan terus kita lanjutkan. Karena saya membahas ini karena dia WhatsApp saya dan nelpon saya. Ya apapun, kalau orang sudah mau bertanya dan kalimatnya juga baik-baik, saya juga akan menanggapi dengan hal yang baik juga. Gak ada masalah, gitu aja. Yang penting semoga teman-teman semuanya bisa tahu bahwa beton ini luar biasa. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.